Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Thalathatil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, membahas matan Thalathatul Usul wa adillatuha karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin. Ketahuilah, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga hal ini dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita, memberikan kita rizki, dan tidak meninggalkan kita dibiarkan begitu saja tanpa diberikan petunjuk. Maka kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan tentang perkataan warazaqana, bahwa Allah itu memberikan kita rizki. Sebelumnya kita telah menjelaskan penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang poin, yaitu bahwa Allah menciptakan kita, annallaha khalaqana. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita membahas salah satu poin dari tauhid rububiyah, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki. Qauluhu wa razaqana, adillatu hadhil mas'alah katsirah minal kitabi was sunnah wal aql. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang memberikan kita rizki. Allah adalah zat yang maha memberi rizki, Ar-Razzaq. Apa dalilnya? Dalilnya adalah banyak sekali, dari Al-Quran, As-Sunnah, dan dari dalil akal. Ini karakteristik Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita berbicara bahwa Allah menciptakan kita, Allah memberikan kita rizki, maka kita katakan jelas. Tetapi Ahlussunnah tetap menjelaskan dalil-dalilnya secara terperinci dari Al-Quran dan As-Sunnah, menyebutkan dalil-dalilnya, supaya ilmu itu dibangun di atas dalil, supaya sesuatu yang jelas tersebut, tentunya setiap kaum muslimin kalau ditanya siapa yang memberikan kita rizki, maka pasti jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ahlussunnah tetap kembali kepada dalil, walaupun ini adalah masalah yang bisa kita katakan ini masalah yang mudah begitu ya, tetapi kita lihat tetap penting, tetap butuh sekali untuk kita menyebutkan dalil. Kenapa? Karena ternyata walaupun ini masalah yang kita katakan tadi mudah, ternyata masih banyak orang yang tergelincir bahkan dalam masalah kesyirikan dalam masalah ini. Ya. Bahkan syirik akbar, ada salah satu jenis syirik akbar dalam bab ini. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun itu masalah yang bisa kita katakan mudah mungkin bagi kita, akan tetapi bagi orang yang mungkin salah belajar, gurunya salah, atau belum dapat ilmu, itu sangat bermanfaat. Ya, disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, itu sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Makanya metodenya Ahlussunnah adalah setiap masalah, mau masalah itu masalah yang besar maupun itu masalah yang kecil, masalah itu adalah masalah yang dasar ataupun masalah yang advance, selalu disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi di sini dalilnya adalah banyak sekali dari Al-Quran dan As-Sunnah dan akal. Amal kitab, faqala Allah Ta'ala. Adapun dalil dari Al-Quran, nah ini kita lihat urutan penyebutan dalilnya, dimulai dari Al-Quran terlebih dahulu. Adapun dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki, dzul quwwatil matin, zat yang memiliki kekuatan yang kokoh. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Maka Ar-Razzaq dzul quwwatil matin ini digabungkan dalam ayat ini untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha memberi rizki, yakni dekat atau di sifat Allah yang lain, Allah memiliki sifat rahmah,
Allah Maha merahmati, Allah Maha mengasihi, menyayangi. Tapi di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha kuat. Jadi ini adalah bantahan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Masa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang? Ya, sebagian orang di zaman jahiliyah itu bahkan tidak ada yang tidak mau untuk mencium anaknya sendiri, karena itu termasuk sifat kelemahan kata mereka. Menunjukkan kasih sayang itu adalah bentuk kelemahan kata mereka. Sehingga sebagian dari orang kafir Quraisy itu tidak mau untuk bahkan mencium anaknya sendiri. Dan akidah dari orang kafir Quraisy yang tersebar pada saat itu adalah mereka tidak setuju bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam lafaz basmalah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, orang kafir Quraisy tidak setuju itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi mereka itu menolak sifat rahmah. Makanya berbahaya ketika kemudian dari sebagian kaum muslimin karena terpengaruh oleh ilmu kalam, mereka menolak sifat rahmah. Tapi kalau orang kafir Quraisy menolak secara total begitu ya, sebagian kaum muslimin itu menolaknya dengan cara mentakwil. Ya, mentakwil. Enggak ada sifat rahmah. Rahmah itu sebenarnya kehendak Allah untuk memberikan kebaikan. Nah, ditakwil menjadi sifat kehendak, iradah. Ini adalah penyimpangan juga. Ya, penyimpangan. Yang sedikit demi sedikit mengikuti jejaknya orang kafir Quraisy ingin menolak sifat rahmah. Ada masalah apa dengan sifat rahmah? Itu disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Allah memiliki sifat rahmah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha memberi rizki kepada makhluknya. Allah menyayangi makhluknya. Tapi di saat yang sama Allah Maha kuat, memiliki kekuatan yang kokoh, kekuatan yang sempurna, yang Maha kuasa, Al-Aziz, yang Maha perkasa. Ya, maka tidak ada masalah sama sekali dengan hal tersebut. Kita menerima seluruh apa yang dibawa oleh Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menerima sebagian dan menolak sebagian. Baik, jadi digabungkannya Ar-Razzaq dan Dzul Quwwatil Matin di sini untuk selain untuk membantah orang-orang kafir Quraisy, kemudian juga ini untuk supaya kita merenungkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang memberikan kita rizki, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya. Dan kita sudah diberikan rizki oleh Allah, kemudian kita diperintahkan oleh Allah ya untuk melaksanakan yakni ketundukan kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, Allah adalah Dzul Quwwatil Matin. Ya, seluruh rizki yang kita terima tersebut tentunya nanti akan dipertanggungjawabkan. Seluruh yakni nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini di antara hikmah atau di antara yakni tafsir, yaitu hikmah yang digali oleh para ulama, mengapa di sini digabungkan antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dan Dzul Quwwatil Matin. Jadi sekedar merenungkan tentang mengapa nama Allah Subhanahu wa taala, dua nama Allah atau lebih disebutkan secara beriringan dalam satu ayat, itu saja sudah kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Ya. Jadi di sini innallaha huwar razzaq. Ini poin utama pembahasan kita. Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha memberi rizki. Sehingga kita wajib meyakini bahwa rizki yang kita terima itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kita rizki. Oleh karena itu kalau kita menginginkan rizki, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu rizki berupa harta, baik itu rizki berupa anak, baik itu rizki berupa jodoh. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk meminta rizki dengan cara melakukan misalkan pesugihan. Itu syirik akbar. Ke gunung, nggak usah disebut gunungnya, ya, bisa jadi banyak, nggak cuma satu. Ya, ke gunung, bahkan
ada juga yang wisata ke sana, betul tidak? Yani ke gunung, kemudian pesugihan, ke laut juga. Kemana lagi? Ke makam. Ya tahu. Antum kayaknya lebih Anda tidak tahu ya, coba ke gunung saja yang Anda tahu. Ini ke pohon besar, atau ini makin lama makin banyak ya nih. Semakin banyak tempat yang taib. Subhanallah. Mereka melakukan pesugihan, minta harta. Sebagian dari mereka minta jodoh, sebagian dari mereka minta anak. Dengan cara melakukan ritual-ritual tersebut, ya, kemudian sesajen tersebut, ini syirik akbar. Ya, ini berarti apa? Ini poin yang tadi kita sebut mudah. Sebagian orang terjerumus kepada kesyirikan, syirik akbar dalam masalah ini. Sehingga wajib bagi kita untuk ketika kita berbicara masalah din, masalah agama, baik besar ataupun kecil, baik mendasar ataupun tingkatnya sudah menengah, apalagi tingkat yang lanjutan advance, harus selalu disebutkan dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya dengan menggunakan pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Taib. Jadi di sini di antara syirik akbar dalam masalah ini adalah bentuk-bentuk pesugihan tersebut. Yang itu ya pada hakikatnya adalah meminta pertolongan kepada jin. Ya. Pada hakikatnya adalah minta pertolongan kepada jin atau kepada dukun dan semacamnya. Taib. Melakukan syirik akbar. Wa qala ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah." Sebelum lanjut. Jadi bagi orang-orang yang sudah terlanjur melakukan hal tersebut, maka taubat, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ganti tawakalnya hanya kepada Allah, jangan tawakal kepada sesuatu yang dia minta sebelumnya tersebut, kepada jin atau kepada makam atau kepada tempat ritual tertentu misalkan. Ganti tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak baca Al-Qur'an, banyak sholat sunnah, tentunya sholat 5 waktu jelas. Karena bisa jadi kalau misalkan sebelumnya itu bermuamalah dengan jin, ya semoga dengan dia meruqyah dirinya sendiri, maka ya, dia bisa menjadi terbebas dari yakni gangguan jin-jin tersebut. Baik. Wa qala ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas samawati wal ard. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Qulillah. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan yang bisa memberikan rezeki. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan jin tertentu, bukan Nyi Roro Kidul, bukan penunggu tempat ritual tertentu, gunung tertentu dan seterusnya. Ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kalaupun mereka melakukan sesuatu, maka itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu mengingkari yang namanya sihir, yang namanya yakni perbuatan jin, ya. Maka ini juga kesalahan. Yakni jin itu nyata dan bisa memberikan madarat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu mengapa kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini bahwa mereka itu bisa memberikan madarat atas izin Allah, tetapi kita tidak boleh takut kepada mereka. Ya. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha kuat tadi, Dzul Quwwatil Matin, yang bisa melindungi kita dari seluruh gangguan-gangguan tersebut. Baik. Jadi di antara kalau kita membahas masalah ini, sebagian orang, sebagian kelompok misalnya jadi ya, ketika kita membahas masalah ini, mereka cenderung malah menafikan masalah jin seluruhnya. Ketika kita misalkan mengatakan bahwa tidak boleh kita minta pertolongan kepada jin, atau tidak boleh kita misalkan bermuamalah dengan sihir, belajar sihir dan seterusnya, sebagian orang malah menuju kepada sihir itu nggak ada sama sekali. Dunia jin, pengaruh dari jin itu nggak ada sama sekali. Ini kesalahan juga.
ya, ini kesalahan juga. Nabi Muhammad SAW telah kita jelaskan sebelumnya pernah kena sihir, ya. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Jadi di sini kita lihat yang namanya akidah yang penting yang kita pelajari dari ayat-ayat ini adalah bahwa satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk itu adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qul may yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Kepada kalian yang siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang kafir pun dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan rizki kepada seluruh makhluk, baik dia muslim atau mukmin, dan baik dia kafir atau musyrik atau munafik, semuanya diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan hidup kalau tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hentikan rizki kepadanya, enggak akan bisa, ya, tetap bertahan hidup. Jadi orang kafir pun diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mengapa kemudian para ulama menjelaskan bahwa rizki itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rizki yang diberikan kepada seluruh makhluk. Kemudian yang kedua adalah rizki yang diberikan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizki yang diberikan kepada seluruh makhluk, ya, seperti makanan, minuman, ya, nikmat kesehatan dan seterusnya, itu diberikan kepada baik muslim ataupun kafir. Sedangkan rizki yang hanya diberikan kepada kaum muslimin, hanya diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah, rizki yang berupa iman, rizki yang berupa Islam, rizki yang berupa hidayah, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yarzuqukum minas samawati wal ard," siapakah yang memberikan rizki kepada kalian? Berarti ini menunjukkan bahwa orang kafir pun juga mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika seseorang misalkan mendapatkan rizki dari Allah, maka nanti kemudian rizki dari Allah tersebut ada yang digunakan untuk ketaatan, ada yang digunakan untuk kemaksiatan. Cara mendapatkannya juga, rizki dari Allah tersebut, cara mendapatkannya ada dari cara yang halal, ada dari cara yang haram. Itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang itu mengatakan bahwa kalau sesuatu itu diterima atau diambil dari cara yang haram, itu bukan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini kita katakan, itu juga rizki dari Allah, tapi dia tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rizki tersebut. Taib. Jadi karena rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan Allah memberikan rizki kepada orang kafir. Jelas mereka tidak memperhatikan masalah halal atau haram dalam mencari harta. Betul tidak? Nah, jadi kita lihat di sini, sekedar merenungkan ayat ini, kita selesai dari pembahasan penyimpangan yang dilakukan oleh Mu'tazilah yang tadi kita sebutkan, baru saja kita sebutkan. Ya, kalau itu dari cara yang haram, maka mereka tidak mau menerima bahwa itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita simpulkan di sini bahwa yang namanya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu berarti ada yang berupa nikmat dan bisa jadi ada yang berupa, nanti bisa berupa azab. Karena rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kaum muslimin, rizki yang umum, ya, diberikan kepada kaum muslimin dan juga diberikan kepada orang kafir, maka nanti berarti ada dari rizki tersebut yang akan menjadi nikmat bagi orang yang mendapatkannya, ketika orang tersebut mendapatkannya dari cara yang halal dan digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau minimal dalam perkara yang mubah, itu juga nikmat. Tapi kalau misalkan rizki tersebut diambil dari cara yang haram atau digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi azab. Ya, maka itu akan menjadi azab. Dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara cara Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj kepada makhluk, kepada seseorang. Apa itu istidraj?
yakni Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dia kepada dia, diberikan rizki yang banyak, ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal orang tersebut kufur kepada Allah. Padahal orang tersebut fasik kepada Allah Subhanahu, yakni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah istidraj. Jadi rizki hati-hati. Jadi bisa jadi dia nikmat, bisa jadi dia azab, bisa jadi dia adalah istidraj. Seseorang itu dia kufur, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah justru ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya orang tersebut semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yakni sebagai hukuman atas perbuatannya sendiri melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qaluhu qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yakhrujul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada siapa? Kepada orang-orang kafir Quraisy. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Jadi rizki itu dari langit dan bumi. Dari langit yakni air hujan, dan seluruh rizki dari Allah yang bisa jadi belum kita ketahui. Ya, tapi contoh yang banyak digunakan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama adalah air hujan. Itu air, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang banyak dari kita itu kurang mensyukuri atau bahkan tidak mensyukuri. Kalau turun hujan justru malah yang terjadi apa? Hujan lagi. Ya, malah komplain. Ya, tuntunan syariat ketika hujan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi tidak boleh bagi kita untuk yakni menjadi makhluk yang egois, ya kata sebagian ulama, yaitu ketika hujan kemudian kita komplain padahal hujan tersebut adalah dibutuhkan oleh makhluk Allah yang lain yang kita tidak tahu. Ya, dibutuhkan oleh mungkin orang lain atau daerah lain, bukan di daerah sini, atau binatang atau tumbuhan. Ya, jadi kalau kita komplain selain itu menyalahkan atau protes terhadap keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan Allah menurunkan hujan. Kemudian kita protes. Ya, berbahaya. Jadi ini tidak boleh. Jadi yang namanya ketika ya di sini kita lihat may yarzuqukum minas sama'. Siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit? Di antara rizki dari langit adalah air hujan. Di antara rizki dari langit adalah air hujan. Itu contoh yang banyak. Tetapi kalau kita renungkan, apalagi kalau antum belajar sains begitu ya, banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di arah langit yang bisa jadi tidak kita ketahui. Dari misalkan ya, ketika kita lihat misalkan matahari apa yang nyampe dari matahari ke kita? Antum merasa cuma sinar matahari, betul tidak? Itu banyak sekali partikel yang dibombardir dari matahari. Kalau tidak ada medan magnet di sekitar bumi, itu bahaya partikel-partikel tersebut. Medan magnet di sekitar bumi itu istilahnya ngerem. Ya, istilahnya kalau di fisika magnetic botol magnet di sekitar bumi yang menahan partikel-partikel dari matahari supaya tidak membombardir bumi. Kalau itu diloloskan maka berbahaya. Ya, ini banyak sekali nikmat yang bisa jadi selama ini tidak kita sadari. Makanya tadi ana sebutkan rezeki dari arah langit itu yang banyak dicontohkan air hujan, tetapi banyak sekali nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita hitung sama sekali. Itu yang baru kita sadari sekarang menggunakan sains yang kita miliki sekarang. Bisa jadi nanti sains semakin berkembang, kalau orang yang mikir sains tersebut benar mikirnya, bisa jadi kita baru menyadari bahwa ini banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang baru kita ketahui, selama ini tidak kita
ketahui. Ya, jadi ini diantara ini contoh bagaimana seseorang yang belajar sains harusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, tentang botol magnetik yang ada di sekitar bumi tersebut, Anda jadikan soal Olimpiade Nasional tahun lalu. Baik. Adapun tahun ini, alhamdulillah ya ada juga soal yang Anda bikin. Tapi tahun ini kami sibuk dengan 3 orang ketahuan nyontek pakai AI. Sekarang zaman AI. Sudah di Olimpiade Nasional masih berani untuk bawa HP dan sudah kita bahas itu. Ajib ya. Zaman AI. Ya, tidak boleh penuntut ilmu untuk menggunakan terlalu banyak menggunakan AI. Penuntut ilmu syar'i. Ya. Jadi jangan sampai seperti kalau di dunia kuliah ya, dosen mau ngajar, bikin slide, dibuatkan AI. Bikin soal tugas, dibuatkan AI. Soal ujian, dibuatkan AI. Nanti mahasiswa jawab soalnya pakai AI. Nanti dosen untuk ngoreksi jawaban pakai AI juga. Jadi dari AI untuk AI. Kita akan tetap bodoh kalau kayak gitu. Sekarang bayangkan kalau misalkan ustadznya ngajar kajian pakai AI, nyiapin materinya. Tidak boleh penuntut ilmu ini Anda temukan. Penuntut ilmu mau khutbah, naskah khutbah Jumatnya dibuatkan AI. Coba bayangkan. Ya, dibuatkan AI. Ini tumpul nanti berbahaya. Ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Sampai sini jelas. Nanti kalau misalkan antum disuruh baca kitab persiapan 1 pekan, jangan kemudian difoto AI. Tolong ini gimana harokatnya? Awas kalau ketahuan. Anda tanya ilmu dibalik, nahwu dibaliknya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kemudian nanya AI tinggal Syekh AI, tolong harokati. Ya, weekend ini Anda setoran baca kitab ke Ustaz. Ya, tidak boleh seperti itu. Baik. Itu nikmat yang antum tidak boleh. Karena itu kalau digunakan untuk hal ke sana itu namanya penyalahguna. Baik. Jadi harus kalau dari dulu Anda mengatakan bahkan maktabah syamilah, antum jangan terlalu banyak menggunakan itu. Ya. Jadi kalau misalkan mau nyari suatu ilmu, antum ke maktabah beneran, ke kitab beneran, antum ambil kitab tersebut, antum mau nyari hadis. Orang nyari hadis sekarang gimana? Ketik keyword kemudian dapat, betul tidak? Antum mau nyari hadis Musnad Ahmad atau Sahih Bukhari misalkan, ambil Sahih Bukhari beneran walaupun tebel, ambil. Kemudian dicari. Nanti kalau antum sudah terampil, antum mau nyari hadis seperti misalkan yang dikisahkan dari Syekh Al-Albani atau para ulama hadis yang lain. Misalkan mau nyari sebuah hadis di Sahih Muslim. Ngambil kitab Sahih Muslim tersebut, kemudian hadis ini kira-kira di sini. Serut. Enggak jauh dari situ kemudian. Jadi sudah tahu, ini misalkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah tahu di setengah bagian terakhir atau setengah bagian depan hadis tersebut. Itu kenapa? Karena sering mencari. Dan ketika kita mencari ilmu secara manual seperti itu, buka kitabnya beneran, ketika kita sedang proses mencari, kan bisa jadi kita baca faedah-faedah yang lain, betul tidak? Faedah lain yang kita baca bisa jadi lebih penting dan lebih kita butuhkan oleh kita saat ini daripada faedah yang mau kita cari. Ketika kita mau mencari misalkan sebuah kaidah fikih, misalkan la dharar la dirar, misalkan di kitab Al-Asbah wan Nadhair karya As-Suyuti, maka jadi gimana penjelasan la dharar la dirar di kitab Al-Asbah wan Nadhair, misalkan dicari, ya mencari. Ketika kita mencari mungkin bisa jadi kita bertemu dengan kalimat atau paragraf atau kaidah lain yang ada di kitab Al-Asbah wan Nadhair tersebut yang itu lebih kita butuhkan pada saat itu daripada faedah yang mau kita cari, daripada kaidah la dharar la dirar yang mau kita cari tersebut. Ya, jadi kalau mau mencari sesuatu, carilah secara manual, hafalkan secara manual, ya, murojaah secara manual, nyatat secara manual. Sekarang kalau di Zoom apa? Kalau misalkan kajian di Zoom, kemudian ustadznya ngajar, di Zoom ada
minta AI untuk mencatat, mentranskrip, betul tidak? Antum tahu itu? Antum tahu tidak? Yang tahu yang geleng-geleng, yang ngangguk-ngangguk, yang muda-muda ini, yang sudah sepuh seperti, nggak tahu beliau ya. Alhamdulillah, gak usah tahu. Ya, jadi jangan dipakai itu, bisa tumpul. Antum kalau nyatet dengan tangan antum, seperti para penuntut ilmu di zaman dahulu. Itu yang membuat ilmu menjadi kokoh. Ya, tentunya AI ada penggunaannya sendiri, akan tetapi untuk penuntut ilmu pemula terutama harus manual semua, harus serba manual semua. Baik, itu akan menjadi yakni sesuatu yang bisa membuat tumpul kalau dari awal sudah pakai itu. Sampai sini jelas? Baik. Sekarang kita lanjutkan sedikit ya, sebelum adzan Isya. Jadi katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur perkara di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Maka sungguh mereka akan berkata Allah. Jadi orang kafir Quraisy, mereka itu akan mengatakan bahwa Allah itulah zat yang memberikan kita rizki. Ini akidahnya orang kafir Quraisy. Yang memberikan rizki kepada kita, kata mereka, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal ayatu fi hadza katsira, dan ayat dalam masalah ini banyak. Adapun as-sunnah dari dalil dari hadis ya terakhir, wa amma sunnah faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janin. Adapun dalil dari hadis adalah di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang janin, yub'atsu ilaihi malak fayu'maru bi arba'i kalimat bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'idun. Kemudian diutus para malaikat, diutus malaikat ke janin tersebut, kemudian diperintahkan dengan 4 hal. Yang pertama adalah menuliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, dan apakah dia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka, yakni di dunia dan di akhirat. Maka di sini salah satu yang disebutkan adalah rizkinya, dituliskan rizkinya. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan rizki dari janin tersebut. Berarti apa? Berarti rizki itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkan malaikat untuk menuliskannya. Ya, jadi Allah yang memberikan kita semua rizki. Oleh karena itu kalau kita mau meminta rizki, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dalam praktek-praktek pesugihan yang tadi kita sebutkan. Bedakan antara minta rizki dengan minta uang. Minta uang itu, untuk minta uang bisa kepada orang tua, bisa, betul tidak? Nah, tapi rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bedakan antara ini dengan itu. Minta uang ya tentunya itu boleh kalau kita konteksnya minta kepada orang tua, kita masih belum bekerja, kita masih siswa, mahasiswa begitu ya. Tapi kalau minta uang kepada orang lain, nah ini ngemis namanya, ini tidak boleh. Ya, itu minta uang misalkan kepada orang tua, misalkan, nah itu bukan masuk dalam bab minta rizki kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.